balik lagi dengan aku Fandi dan kali ini aku udah ditemenin sama mas-mas dan mbak-mbaknya di sini. Sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu. Di sini divisinya sama semua atau beda-beda? Beda-beda. Oke, nanti sebutin nama sama divisi sama asal ya. Oke, dari siapa dulu? Saya. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridho Faras Mutiamta. Saya divisi programmer berasal dari Padang. Oke, kenalin, nama aku Rizky Ayu, dipanggilnya Ayu. Aku divisi desain grafis, asalnya dari Jogja. Kenalin, aku Ririn Saraswati, dipanggilnya biasanya Saras, divisi content writer dari Jogja juga. Kalau aku namanya Naura Anafisa, biasa dipanggil Naura. Terus divisinya content writer, asalnya dari Jepara. Perkenalkan, nama saya Rahmat Puryanda Fandi, biasa dipanggil Ahmad, asal dari Padang. Perkenalkan, nama saya Dapat Bistio. Di sini saya mengambil divisi programmer dan asal saya itu dari Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Saini, mengambil divisi di Batam Jogja, yaitu sebagai programmer berasal dari Padang. Perkenalkan, nama saya Rian Syahputra, mengambil divisi programmer dan saya berasal dari Kota Bogor. Oke, aku mau tanya nih, ceritain tentang pengalaman magangnya tuh kayak gimana sih? Boleh diceritain nggak? Pengalaman magang di sini yang didapat yang itu mungkin yang nggak didapat di tempat lain ya. Karena kalau di perusahaan-perusahaan biasanya itu lebih kampungin karena ada kejutan. Nah, kalau di magang kerja itu kayak rasa pertemanan itu ada gitu. Jadi kita itu saling kenal. Mungkin dari saya itu pengalaman dari ilmu yang didapat dari sini. Mungkin ilmu yang dapat di sini tidak dapat dari kampus tempat saya belajar. Mungkin di sini saya belajar tentang Flutter, bagaimana membuat aplikasi, dan tentang Laravel juga bagaimana membuat database, REST API dan lain sebagainya untuk membuat sebuah aplikasi. Mungkin dari saya yang tidak saya dapat, seperti yang dikatakan teman saya tadi, itu di perusahaan biasanya itu terkesan kaku. Kalau di sini ada kegiatan-kegiatan yang menunjang kita supaya bisa saling kenal, saling ngerti budaya satu sama lain. Kan kami dari Padang nih, ngerti budaya Jogja, gimana orangnya, sopan santun, dan banyak hal yang kami dapat di sini. Kalau dari aku sendiri, pengalaman selama magang di sini itu, yang pertama, saya kan divisinya content writer. Jadi pengalamannya itu kemampuan menulis jadi semakin terasa menyebarnya. Jadi kan aku nulis. Terus yang biasanya di kampus kita dapatnya cuma agak emosi. Kita dapatnya teori tentang copywriting, teori tentang content writing, jadi ke teori atau teori, tapi sendiri kita langsung kayak prakteknya nih. Jadi kita harus teori. Di sini aku dapat kesempatan buat praktekin ilmu yang aku dapat di kampus. Sebenarnya kan aku ada konten writing ya. Aku emang nggak diajarin udah di kampus, saya emang ada belajar dikit. Terus habis itu di situ kayak selain dapat kemarin kayak dulu kita belajar terapi ilmunya, jadi sebelum belajarnya terus waktu berangkat juga kayak diajarin banget tentang kemungkinan apa itu awal. Oke, dari aku kan desain grafis ya. Pertama kali di sini tuh langsung dikasih tugas buat desain feeds IG gitu. Jadi aku dibantu juga sama teman magang. Gimana sih nge-feeds IG tuh yang bener tuh gimana? Terus branding apa yang bisa dikasihin? Terus juga ngerjain konten dari anak content writer. Ya content writer. Sama di sini tuh temannya tuh seru-seru semua, ramah, dan pokoknya seru, rame gitu sih. Kalau dari saya sih di sini tuh seperti rumah sendiri gitu, seperti pulang ke rumah sendiri yang dimana kita tuh udah ada fasilitasnya, udah senang gitu. Ya gitu aja sih. Pengalaman dari saya yaitu yang saya di kampus juga di sini seperti pembelajaran benar dan Laravel yang akan buat Flutter. Kemudian teman-teman yang asik
rame dan tidak terkesan kaku gitu. Oke, kan tadi udah ngomongin tentang pengalaman ya. Nah, aku di sini mau tanya tentang kesan nih. Beda ya kesan sama pengalaman. Aku mau tanya kesannya selama magang di sini tuh kayak gimana? Kesanku selama magang di sini yang dulu pas hari pertama berangkat, ingat banget rasanya excited. Sampai sekarang saya excited. Kayak penasaran, ini di sini kira-kira ngapain aja ya gitu. Terus teman-temannya gimana ya gitu. Dari awal berangkat sampai sekarang rasanya excited, semangat banget buat ngembangin minat bakatku di sini. Terus yang kedua juga karena teman-temannya seru juga, jadinya asik, nggak ngebosenin. Maksudnya kalau misal lagi bosen tuh ada obatnya gitu loh, biar nggak bosen lagi gitu. Itu aja sih kayaknya dari aku. Ada mirip sih ya, kalau dari aku yang paling berkesan tuh yang suasananya serius-serius tapi kayak santai gitu. Jadi kita seriusnya kalau kita lagi ngerjain sesuatu tuh harus fokus, jadi biar kayak beneran gitu ngerjainnya, nggak main-main. Santainya ya itu tadi kayak ada, kalau bosen kita bisa dengerin musik gitu atau ngapain gitu. Kalau dari aku kesannya ya sama sih, suasananya itu yang paling bikin semangat kerja, bikin jadi kalau misalnya bingung nih mau desainnya gimana, terus bingung terus nanti ngajak omong temen, terus nanti aku dapat jadi semangat lagi, jadi dapat inspirasi lagi gitu, pokoknya seru deh gitu. Kalau dari aku kesannya sama seperti mereka bertiga. Udah. Kalau saya kesannya di sini seperti kata orang bilang seruan. Itu artinya. Artinya itu enak banget. Untuk kesan magang di sini teman-temannya asik dan tidak terlalu serius benar dan tidak terlalu sakit juga. Kalau dari saya kesannya itu suasananya asik gitu, terus orangnya ramah di sini, terus tempatnya yang juga mendukung gitu. Mungkin itu saja. Kalau dari saya mungkin sedikit berbeda. Yang saya dapatkan kesan pertama yaitu disiplin. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu dan apa-apa yang ada di dalam itu tuh sewaktu kerja dan sewaktu istirahat itu udah ada pembagiannya. Makanya waktu kita kerja itu udah ada petakan-petakannya untuk segini nih waktu kita bekerja, segini waktu kita beristirahat. Dan untuk kesan-kesan sama orang-orangnya di sini ramah, asik, dan tidak kaku. Oke, tadi kan udah ngomongin tentang kesan ya selama magang. Nah, aku mau tanya nih tentang mungkin ada hal cerita yang gak bakal dilupain selama magang. Boleh di-spill gak? Kalau dari saya itu hektiknya karena pas awal kesini itu saya kan dari Padang, itu kesusahan karena PCR waktu itu. Jadi saya solo traveler dari Padang Panjang kota saya ke Yogyakarta, itu naik bus sendirian, gak ada teman, dan itu hampir hilang di terminal Kampung Rambutan. Itu yang paling hektik rasanya dan yang paling menegangkan menurut saya. Alhamdulillah sampai di sini dan selamat. Alhamdulillah. Kalau dari aku yang pengalaman apa tadi ya? Yang nggak bakal terlupakan itu waktu outing sih. Soalnya kan waktu outing itu kan kita semuanya barengan di sana. Terus ada kayak banyak kegiatan yang benar-benar memperkenalkan antara anak magang gitu kan. Terus jadi biar erat juga, biar saling kenal. Itu sih yang paling berkesan buat aku. Kalau aku sih mungkin sama ya outing. Dan juga sebelum outing itu aku tiba-tiba kayak dimintain tolong gitu, suruh ngumpulin uang. Lah itu ngumpulin uang satu-satu gitu kayak lumayan apa ya lah, nggak bisa langsung ya bayar gitu. Terus jadi ya itu sih, sama outingnya seru banget kemarin, kayak rame banget. Terus ada materi dari bapak juga.
kayak gitu sih. Kalau dari aku yang paling menyenangkan itu kalau dibikin setiap ada acara sih, kayak futsal sama outing itu tuh membuat rasa kekeluargaan lebih menambah. Sekian dari aku. Kalau pengalaman dari saya itu karena saya orang Padang yang biasanya makanannya itu pedas, jadi agak kesulitan untuk mencari makanan yang sesuai dengan judul makanan. Untuk dari aku sih pesan di selama magang yaitu dengan di sikap di bidang disiplinnya, karena disiplin di sini di sini disiplinnya teratur dan kayak gitu aja deh. Kalau untuk saya itu cerita pas futsal gitu, soalnya saya nggak terlalu jago dalam futsal, terus kemarin saya tuh main dan terbantai mengkosong. Kalau menurut aku pengalaman yang paling berkesan justru setiap harinya berkesan sih, karena meskipun kita ngerasainnya biasa aja ya, maksudnya kita berangkat tiap hari ya rasanya kayak gini-gini aja gitu biasa, tapi justru kalau misalnya itu diingat-ingat lagi 2 atau 3 bulan ke depan tuh mesti kayak ada kangennya gitu loh. Misalnya dulu kemarin tiap pagi berangkat terus ngerjain bareng teman-teman, ngobrol santai, dengerin musik, curhat, terus makan malam bareng, istirahat bareng. Nah kayak gitu loh yang bakal dikangenin besok-besok, entah 2 atau 3 bulan lagi, apa setahun lagi gitu, mesti ada kangennya gitu. Jadi semuanya berkesan sih buat aku. Oke, tadi kan udah cerita ya tentang hal-hal yang gak bakal terlupakan selama magang. Nah di sini aku mau minta tolong Mas dan Mbaknya kayak kasih pesan buat calon anak magang selanjutnya. Pesan untuk anak magang selanjutnya yaitu walaupun di sini terlihatnya santai, tapi proyek yang didapat itu kerja keras semakin mungkin. Karena walaupun kami di sini santai gitu kerjanya, tapi kita itu harus kerja secara profesional dan juga jaga disiplin, karena disiplin nanti akan juga mempunyai kerjaan. Untuk pesan dari saya untuk anak magang selanjutnya, intinya jangan takut untuk mulai magang di sini, jangan terlalu kaku tapi harus sesuai profesionalitas kita masing-masing. Pesan dari saya itu mungkin untuk anak-anak magang yang mau sampai sini itu fokus saja pada kerja nantinya. Mungkin proyek tersebut akan membantu Anda untuk lebih melatih skill. Pesan saya untuk para magang yang nanti akan masuk yaitu nikmatilah magang selama di sini dan dapatkan ilmu sebanyak mungkin untuk dunia kerja nanti. Kalau pesan saya bagi anak magang yang mau libur, tolong beri surat keterangan dokter karena nanti ganti jam. Pesannya buat anak magang selanjutnya yang mau datang nanti, pokoknya kalau ngerjain sesuatu itu slow aja, tapi tetap kejar target gitu. Misalnya kayak targetnya, progresnya tuh ada, walaupun nggak usah cepet-cepet gitu nggak apa-apa, tapi ada hasilnya kayak gitu. Pesan dari aku buat anak-anak magang yang besoknya tuh hargai tiap waktu yang ada di sini, terus juga maksimalin semuanya yang ada di sini, soalnya itu bakal berguna banget buat jenjang karir kamu besok, buat pengalamannya sama ilmunya juga. Itu pokoknya harus dimaksimalkan, jadilah yang terbaik lah pokoknya. Kalau dari aku buat teman-teman yang mau magang di sini, maksimalin kesempatan yang udah kamu dapetin di sini. Kalau misalnya kamu suka divisi ini, ya udah kamu tekunin di situ, biar nanti itu bisa buat jadi bekal kamu di dunia kerja nanti kayak gitu sih. Terima kasih untuk
pesan-pesannya dari Mas dan Mbaknya, mungkin aku selanjutnya nanya nih. Aku mau kasih pertanyaan sih, mungkin menyampaikan pesan kepada diri sendiri ya. Jadi, jika aku melihat video ini, apa yang aku sampaikan di 15 tahun lagi kepada diriku? Untuk diri saya 15 tahun ke depan, ingat di sini kita pernah punya cerita, pernah punya perjalanan panjang. 4 bulan itu banyak cerita di dalamnya, cerita di Jogja, dan sedikit pesan untuk diri saya 15 tahun ke depan, tetap melangkah ke depan walaupun itu berat, karena beban itu harus dipikul. Baiklah, untuk diri saya 15 tahun ke depan, ini di lu yang lama. Nah, di sini lu pernah magang dan juga lu udah bagus ambil resiko, karena untuk menjadi di atas itu ada tantangan yang besar gitu. Pokoknya ya ambil aja lah. Itu buat lu deh. Oke, buat diri aku yang 15 tahun ke depan, apapun masalahnya ke depan nanti ya lakukan aja dan kerjakan aja sesuai dengan sebisanya dan jangan dipaksakan juga. Buat aku yang lagi nonton sekarang nih, 15 tahun lagi, tetap happy. Kalau ada masalah cerita ke suami, selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Buat diri sendiri, kamu sebenarnya bisa lebih baik dari ini. Tapi kenapa sih kamu masih malas? Tapi gak apa-apa, malas-malasan gitu gak apa-apa. Yang penting kamu udah usaha sebaik-baiknya, do the best for yourself, dan kamu mau memperbaiki setelahnya, itu gak apa-apa. Yang penting kamu udah berusaha semaksimal mungkin dan memberikan apa yang terbaik untuk dirimu sendiri saat itu. Untuk diriku 15 tahun ke depan, semoga kamu bisa menghasilkan uang untuk membagikan kedua orang tua, selalu disiplin, dan jangan sesekali itu berbohong kepada orang lain. Oke, buat aku besok ke depan 15 tahun, sekarang tanggal 30 bulan 12 2021. Kamu udah kamu semester 7, mau momet-mometnya mikirin skripsi. Kamu harus ke depannya harus bisa lebih mau untuk belajar, selalu belajar. Pokoknya kamu udah hebat banget bisa sampai di titik itu, udah hebat banget ya, pokoknya nggak tahu aku mau apa. Untuk diriku 15 tahun ke depan, terima kasih sudah berjuang sampai saat ini. Untuk 15 tahun ke depannya lagi nanti, teruslah lakukan hari-hari dengan baik dan terus semangat. Oke, sebelumnya makasih banget atas waktunya, udah ngeluangin waktu dan ceritanya juga selama pengalaman, kesan, sama pesan yang akan disampaikan kepada diri atas video ini. Oke, segitu aja teman-teman. Mungkin dari video ini kita pamit ya bareng-bareng. See you, oke? 1, 2, 3. See you!